Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Dicitra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang bisnis dalam masyarakat Jepang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Jepang merupakan salah satu negara di garis depan dalam bidang perekonomian. Salah satu hal yang menyokong kemakmuran perekonomian di negara Sakura ini adalah bisnis. Meskipun pernah mengalami keterpurukan saat terlibat Perang Dunia II, namun Jepang bangkit dan keluar dari keterpurukan itu dengan mengokohkan perekonomiannya. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari etos kerja keras, tidak kenal lelah, disiplin tinggi, dan semangat bekerja. Berbicara mengenai semangat pantang menyerah, masyarakat Jepang dikenal memiliki semangat pantang menyerah yang tinggi. Mereka sanggup berhadapan dengan segala kesulitan untuk meraih cita-citanya, sehingga tiap pekerjaan akan dilakukan dengan sepenuh hati. Tentu saja mereka juga pernah mengalami kegagalan. Namun bagi masyarakat Jepang, kegagalan merupakan suatu yang harus ditebus, entah dengan suatu kemenangan yang lain atau bahkan dengan cara yang lebih ekstrim, yakni bunuh diri. Karena merasa malu telah gagal dan mereka merasa itu adalah aib yang besar dan harus mereka tanggung. Prinsip-prinsip hidup masyarakat Jepang tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat Jepang itu sendiri mengenai bisnis. Bisnis bagi orang Jepang haruslah berlandaskan suatu kepercayaan di antara para pelakunya. Bagi orang asing yang ingin melakukan bisnis dengan orang Jepang, tentunya akan sangat penting untuk memahami karakter, budaya, dan adat istiadat masyarakat Jepang dalam berbisnis. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi culture shock, mengingat adanya beragam macam budaya di dunia ini dan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Kesulitan terbesar yang dialami oleh orang yang ingin berbisnis dengan orang Jepang adalah sifat etnosentrisme yang mereka miliki. Etnosentrisme adalah sikap menganggap golongan dan kebudayaannya lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lain. Sikap itu terbentuk karena kecintaan mereka terhadap budayanya sendiri, yang memang sudah ditanamkan secara turun-temurun sejak kecil, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, tahap awal berbisnis dengan masyarakat Jepang secara garis besar ada 4 poin yang harus diperhatikan ketika berbisnis. Di antaranya adalah mempelajari cara yang tepat untuk mengawali hubungan dengan sebuah perusahaan, organisasi, dan firma di Jepang. Yang kedua, mengetahui dengan pasti cara menjaga dan memupuk hubungan bisnis yang terjalin. Yang ketiga, mencari cara melanggengkan hubungan tersebut agar terus berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah sebaiknya menghindari hubungan surat komunikasi melalui surat menyurat. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, sebaiknya gunakan bahasa Jepang atau penerjemah untuk berkomunikasi. Orang Jepang termasuk orang yang sangat bangga menggunakan bahasanya. Hal inilah salah satu alasan mengapa mereka tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Dalam memulai bisnis dengan orang Jepang, biasanya diawali dengan pertukaran kartu nama. Dalam pertukaran kartu nama, orang Jepang memiliki suatu etika khusus dalam memperlakukan kartu nama yang diterima dari rekan bisnisnya. Di antaranya, yang pertama, sebaiknya simpan kartu nama di tempat penyimpanan kartu nama atau card holder. Hindari mengambil kartu nama dari dompet yang disimpan di belakang saku celana. Sebaiknya simpan card holder di saku baju atau jas. Hal ini sangat mempengaruhi etika pertukaran kartu nama saat pertama kali berkenalan. Yang kedua, serahkan kartu nama dengan kedua tangan, dengan badan sedikit membungkuk, demikian pula saat menerima kartu nama. Yang ketiga, pastikan kartu nama diserahkan dengan posisi huruf menghadap lawan bicara, sehingga lawan bicara bisa langsung dengan mudah membacanya. Yang keempat, setelah menerima kartu nama, sebaiknya tanyakan beberapa pertanyaan ringan mengenai hal-hal yang tertera di kartu nama tersebut. Selanjutnya, ungkapkan rasa senang karena telah bertemu dengan pemberi kartu. Hindari langsung memasukkan kartu nama ke dalam kantong, karena terkesan tidak mau tahu atau tidak mau mengenal orang yang memberikannya. Yang kelima, letakkan kartu nama yang baru saja diterima di atas meja. Hal ini mempermudah penyebutan nama saat ada beberapa rekan bisnis pada saat bersamaan. Hindari menumpuk kartu nama.
namun bariskan satu persatu sesuai urutan tempat duduk klien. Hal ini sangat berguna bagi orang yang sulit mengingat nama beberapa orang sekaligus. Sehingga dengan barisan kartu nama tersebut, seseorang dapat melirik kartu nama yang diletakkan sambil menyapa rekan bisnis yang baru dikenal. Hal ini dianggap lebih sopan daripada bertanya, "Maaf, dengan Bapak siapa tadi?" Yang keenam adalah jangan sungkan meminta kartu nama. Ketika rekan bisnis terlihat lupa atau memberikan kartu nama, demi kelancaran berkomunikasi selanjutnya, mintalah kartu nama kepada orang Jepang tidak dianggap sebagai hal yang melanggar etika, asal memintanya dengan sopan ya. Pastikan juga bahwa informasi yang tertera dalam kartu nama adalah informasi yang valid atau masih dapat dipakai untuk berkomunikasi. Yang ketujuh adalah pastikan bahwa kartu nama yang akan diberikan kepada rekan bisnis adalah kartu nama yang bersih, tidak sobek, dan tidak ada bekas lipatannya. Dan yang terakhir adalah setelah menerima kartu nama, jangan memainkannya seperti menggulung, melipat, dan lain sebagainya. Dalam budaya bisnis masyarakat Jepang, dikenal budaya pemberian hadiah. Dalam memberikan hadiah, orang Jepang tidak berkeberatan memberikan tamunya hadiah yang mahal sekalipun. Oleh karena itu, orang Jepang dikenal sebagai sosok yang loyal. Etika pemberian hadiah pun harus sangat diperhatikan. Dalam memberikan hadiah pada orang Jepang, sebaiknya dibedakan berdasarkan jabatan. Tentunya hadiah untuk orang yang lebih tinggi jabatannya harus lebih mahal daripada bawahannya. Fatal akibatnya jika hadiah yang diberikan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya sama atau bahkan lebih murah harganya dari bawahannya. Ia akan merasa terhina, sehingga bawahannya pun juga akan merasa malu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ketepatan waktu. Orang Jepang sangat menghargai waktu sehingga terkesan tidak dapat mentolerir keterlambatan. Sekali dikecewakan dengan ketidaktepatan waktu, maka pandangannya akan berubah menjadi negatif secara keseluruhan terhadap rekan bisnisnya. Namun sebaliknya, orang Jepang akan menganggap orang yang tepat waktu adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ada suatu keunikan yang harus dipahami bagi orang yang ingin melakukan bisnis dengan orang Jepang, yakni kata hai atau yang berarti ya, bagi orang Jepang adalah belum tentu menyatakan sebuah persetujuan. Hal ini dapat diasumsikan dengan ya, saya mendengar Anda, atau saya mendengar apa yang Anda katakan. Hal ini terjadi karena orang Jepang dikenal sangat sulit mengatakan iye atau yang berarti tidak, terutama kepada orang yang baru saja dikenal. Orang Jepang sangat takut melukai perasaan orang lain, sehingga mereka banyak mengucapkan hai. Hal penting dalam budaya bisnis orang Jepang lainnya adalah sistem ringgi, yakni sistem pengambilan keputusan secara mufakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi orang yang ingin berbisnis dengan orang Jepang untuk bersabar dengan tidak mendesak dan menekan mereka dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam etos kerja masyarakat Jepang. Yang pertama adalah TQM. TQM merupakan kependekan dari Total Quality Management. Orang Jepang menganggap bahwa setiap bagian dalam perusahaan adalah penting dan saling bergantung satu sama lain, sehingga keberhasilan suatu perusahaan merupakan keberhasilan seluruh karyawan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah Kaizen. Kaizen adalah penerapan kualitas kerja yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu peningkatan kerja secara terus-menerus, dapat diukur, dan dilaksanakan secara bertahap. Kaizen menanamkan kesetiaan pada para pekerja terhadap perusahaan, mempererat kerjasama antara atasan dan bawahan, serta mengoptimalkan biaya dan waktu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar. Contoh dari sistem Kaizen ini adalah memberikan penghargaan bagi pekerja yang berprestasi, yakni berupa insentif dan bonus di luar gaji pokok. Yang ketiga adalah Keisang. Keisang adalah pembaharuan secara berkesinambungan, yakni berupa ciptaan, ide, produk, dan cara hidup yang baru. Untuk melakukan pembaharuan,
dituntut adanya sikap kreatif, inovatif, produktif yang harus dilakukan dengan sistem diskusi bersama. Selanjutnya adalah pemasaran dalam bisnis masyarakat Jepang. Dalam suatu perusahaan Jepang, pemasaran produk merupakan tanggung jawab seluruh karyawan perusahaan, baik atasan maupun bawahan. Berusaha membangun hubungan yang baik dan menciptakan loyalitas kepada pelanggan merupakan cara yang dianggap jitu untuk memasarkan produk. Namun tentunya hal ini tidak terlepas dari bantuan perantara pemasaran produk, yakni media massa. Masyarakat Jepang memiliki pandangan bahwa iklan yang membandingkan produk merupakan iklan yang kasar dan berselera rendah. Kebanyakan iklan di Jepang menyampaikan perasaan, impian, dan semangat yang berkenaan dengan produk tertentu yang sering ditampilkan dalam sebuah slogan. Pencantuman nama perusahaan dalam produk merupakan unsur yang dianggap penting bagi sebagian besar perusahaan di Jepang. Bahkan, dengan nama perusahaan yang tercantum dalam produk, suatu perusahaan seakan-akan juga ingin memberikan suatu pencitraan yang baik terhadap mutu produk dan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Jepang yang menyingkat nama perusahaannya agar mudah diingat oleh konsumen. Sebagai contoh, perusahaan komputer bernama Computer Service Kaisa menyingkat nama perusahaannya menjadi CSK. Perusahaan elektronik Nippon Electronic Corporation menyingkat namanya menjadi NEC, dan lain sebagainya. Kebanyakan perusahaan Jepang memperlakukan orang asing yang bekerja di perusahaannya dengan berbeda dibandingkan perlakuan mereka terhadap orang Jepang itu sendiri, terutama bagi orang asing yang bekerja pada bidang manajemen. Orang Jepang kebanyakan tidak memasukkan orang asing dalam dewan internal perusahaan. Hal ini dikarenakan rasa percaya mereka yang kurang terhadap orang asing, serta pemikiran bahwa orang asing tidak bisa memberikan seluruh kemampuannya. Hal ini tidak lepas dari pandangan orang Jepang mengenai orang Barat yang suka berganti-ganti pekerjaan, rasa lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan perusahaan, dan tentunya sikap individualisme. Sebagai kesimpulannya adalah, bisnis bagi masyarakat Jepang bukan hanya masalah berbisnis untuk berdagang saja, namun di dalamnya mengandung suatu prinsip yang menggambarkan karakter dari masyarakat Jepang itu sendiri. Oleh karena itu, jika ingin berbisnis dengan orang Jepang, selain kita harus memahami kebiasaan berbisnis orang Jepang, penting pula mengetahui mengenai karakter orang Jepang, guna menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi. Nah, itu tadi sekilas informasi dan pemaparan kiat-kiat agar dapat mengenal lebih dekat tentang bisnis dalam masyarakat Jepang. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya Ira Citra, pamit undur diri.